disebut sholat itu mulai dari takbiratul ihram, semua gerakan dan bacaan mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Nah, tetapi kalau kita bicara ini, fikihnya dulu ya, fikih. Dalam fikih sholat itu terjadi banyak kali ikhtilafiyah. Ya, ikhtilafiyah perbedaan-perbedaan. Maka kita, sikap terbaik kita, karena kita bukan ahli ilmunya, bukan ahli fikihnya, bukan orang yang pada posisi bisa mengambil fatwa, maka sebaiknya yang bisa kita lakukan adalah ikut satu pendapat dan maklumi pendapatnya lainnya. Jangan ributin ya, jangan kenapa begitu, kenapa begini. Udah, ini masing-masing punya dasar, punya dalil. Silakan masing-masing ikutin. Kita ikut, oke saya ikut yang ini, udah, saya tenang dengan ini, udah. Tapi kalau kita lihat ada yang mengambil pendapat berbeda, ikut pendapat yang lainnya, silakan saja, nggak ada masalah. Ya, selama masih ada dalil yang diikutin, artinya berdasarkan dalil. Ya. Nanti kita harus siap nih kalau bicara sholat, masih banyak ikhtilafiyah. Apalagi kalau kita sholat di masjid ini di Eropa ini kan macam-macam ininya, maksudnya. Teman-teman, sebagai gambaran, kita dari Asia Tenggara banyak pakai ikut Syafi'i, kemudian teman-teman dari Maroko, Aljazair, dan seterusnya itu banyak pakai standar Maliki. Kemudian teman-teman yang dari Turki itu banyak kan pakai standar Hanafi. Nah itu lumayan banyak ikhtilafiyahnya, ya. Tapi semuanya sama terkait dengan bahwa suatu wajib sama, nggak ada masalah. Bahwa gerakan suatu standar ini juga sama. Cuman nanti terkait dengan ketentuan ini wajib atau sunnah atau ini rukun atau wajib dan seterusnya, itu aja yang beda. Oke. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu kitab beliau Fiqhul Islam wa Adilatuh, beliau merangkum ambil satu aja, rukun sholat. Ya, rukun sholat. Rukun itu gini. Jadi dalam fikih itu ada tiga standar. Kalau dalam setiap ibadah ya ada tiga hal ya yang perlu kita ketahui. Pertama, rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kurang satu, maka otomatis amal itu batal atau amal itu tidak sah, perlu diulang. Itu rukun. Ya. Jadi kalau disebut rukun berarti itu harus ada. Kalau nggak ada, maka dia harus diulang. Kemudian yang kedua namanya wajib. Nah, wajib itu sesuatu yang harus ada juga. Tapi kalau dia tidak dikerjakan, sholatnya tetap sah, ibadahnya tetap sah, tapi ada ada hukumannya gitu ya. Ada kompensasi yang dikerjakan. Ini wajib. Kalau rukun, mau nggak mau, suka nggak suka, harus. Kalau ada satu yang kurang, maka otomatis harus ulangi. Ya. Nggak sah otomatis. Tetapi kalau wajib, bisa jadi, wajib harus juga sifatnya, tetapi kalau dia terlewatkan atau tidak dikerjakan, maka bisa jadi sholatnya tetap sah, ibadahnya tetap sah, apapun contohnya haji ya, haji tetap sah, tetapi dia diganti dengan ada kompensasinya. Kalau di haji namanya dam ya, ada hukumannya, ada dam. Kalau nanti di sholat nanti ada penggantinya. Kalau di sholat itu adalah dengan sujud sahwi, ya di akhir sebelum salam itu ada sujud sahwi. Tergantung. Ini juga nanti ada khilafiyah. Kalau Imam Malik semua sujud sahwi itu sebelum salam. Kalau Imam Syafi'i membagi dua, ada yang sebelum, ada yang sudah salam, tergantung kasus. Ya, tergantung kasus. Baik, saya mulai dari rukun dulu. Ini rukun, wajib, baru sunnah ya. Sunnah berarti dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi kalaupun ditinggalkan nggak ada masalah dan nggak ada hukuman, nggak ada dam, nggak ada kompensasi. Yaitu dengan sunnah. Jadi ada wajib, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, ada sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Nah, rukun. Ini berarti sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada, maka sholatnya batal. Ya, harus diulang sholatnya. Nah, terkait rukun, yang paling sedikit ininya, yang paling sedikit definisi rukunnya itu Imam Hanafi. Imam Hanafi, yang teman-teman Turki ya, teman-teman mencuci Turki itu, disebut rukun itu hanya ada 6 dalam sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, berdiri, itu rukun, harus berdiri, kecuali ada pengecualiannya, kecuali orang sakit atau orang yang nggak bisa berdiri. Ya. Tapi kalau selama dia mampu untuk berdiri, maka wajib, rukunnya adalah berdiri, harus berdiri. Ya. Maka istilah sholat kan qoma yaqumu, ya, berdiri ya, melaksanakan sholat. Yang ketiga, Al-Fatihah. Ya, jadi Allahu Akbar, kemudian posisi berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, ada rukunya, kemudian sujud, kemudian tasyahud akhir, selesai. Itu rukun untuk Imam Hanafi. 6 ini ada, yang lainnya kelewat,
nggak ada masalah. Maka sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Ini Imam Hanafi. Kita geser dikit. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih banyak. Ada 13. Disebut rukun ada 13. Menurut Ustaz Imam Syafi'i ya, yang pakai banyak di Indonesia. Pertama, namanya sholat harus ada niat. Niat wajib. Sebelum takbiratul ihram wajib ada niat. Dalilnya adalah innama amalu binniat. Maka setiap amal harus ada penyertaan niatnya. Nggak ada niat, nggak sah. Contoh gini, gagal niat tuh begini contohnya. Saya mau sholat, buru-buru ke masjid ya, gimana sholat, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar mikir, saya mau sholat apa ini? Ntar, ini jam berapa? Oh iya, sholat zuhur. Maka ini otomatis sholatnya tidak sah, harus diulang. Ya, harus diulang. Kenapa? Karena tadi waktu Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar dia dalam keadaan tidak menyadari mau sholat apa. Nggak spesifik gitu ya. Jadi sebelum sholat harus sudah tahu, oh saya mau sholat zuhur. Saya mau sholat zuhur. Maka udah siap-siap niat dalam hati saya mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Sebelum takbir kita sudah menetapkan niat dalam hati kita bahwa kita mau sholat zuhur. Bisa paham bedanya ya maksudnya ya? Kalau yang pertama tadi Allahu Akbar, baru mikir, ini sholat apa? Baru mikir, berarti dia belum spesifik niatnya. Maka dia sholatnya harus diulang menurut Imam Syafi'i. Ya, harus diulang sholatnya karena dia belum berniat. Nah, terkait niat juga nanti muncul ikhtilafiyah baru. Apa ikhtilafiyah dalam niat? Terkait dengan bacaan niat. Ya, bacaan niat. Kalau zaman Rasulullah, kalau cari hadisnya nggak ada hadisnya. Dalam Quran nggak ada, dalil hadis juga nggak ada dalil niat, nggak ada dalil yang mengajari kita untuk melafazkan niat. Nawaitu atau sholli fardhu dzuri nggak ada seperti itu. Tapi ulama mutakhirin kemudian, terutama mazhab Syafi'i ya, karena niat ini adalah rukun yang harus ada, maka bagaimana menjamin supaya orang yang sholat itu tidak dalam keadaan ragu-ragu, udah niat atau belum tadi. Nah, untuk menghindari keraguan-raguan, maka ulama mutakhirin membuatlah apa yang disebut dengan melafazkan niat. Melafazkan niat. Tapi itu bukan dari Rasulullah sesungguhnya. Itu adalah ijtihad ulama mutakhirin karena meyakini bahwa niat adalah rukun dalam sholat, sehingga melafaz untuk menghindari keraguan-raguan. Jangan sampai waktu sholat tadi baru ragu-ragu, sholat apa tadi? Kadang-kadang tadi nggak mendeklar di awal dengan jelas. Maka untuk menghindari keraguan-raguan, maka dibuatlah apa yang disebut dengan melafazkan niat. Jadilah usolli fardhu dzuri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan bersama makmuman, imaman atau lillahi ta'ala langsung. Ya. Ini namanya melafazkan niat. Jadi sebagian ulama kemudian membuat ini untuk menghindari yang namanya keraguan-raguan dalam bab niat, karena niat adalah rukun. Tetapi sayangnya ada juga ulama lain yang mengatakan, nggak boleh membuat-buat sesuatu yang tidak ada. Namanya ini jatuhnya ke amalan bid'ah. Jadi ini masuk ke dalam perdebatan ini. Niatnya semuanya sepakat, niat itu harus ada. Tetapi Imam Hanafi mengatakan itu tidak rukun. Imam Syafi'i mengatakan itu rukun. Imam Malik mengatakan itu rukun. Harus ada niat. Niat itu sesuatu yang apa? Mau makan itu niat tuh. Ada apa? Ada kesengajaan dalam diri kita gitu. Kita mau apa? Itu namanya niat. Ya, itu namanya niat. Saya mau apa? Itu namanya niat. Nah, apakah niat itu perlu dilafazkan atau tidak dilafazkan? Ini masuk ke wilayah ikhtilafiyah baru. Sebagian mengatakan nggak masalah dilafazkan untuk menghindari keraguan-raguan. Tapi yang lainnya mengatakan, nggak boleh karena Rasulullah nggak ajarkan, nanti itu jatuh ke bid'ah begitu. Jadi masuk ikhtilafiyah. Kita bagaimana? Udah ikut aja salah satu. Ya. Yang pakai niat silakan pakai niat. Ada ulama yang membolehkan dan dalilnya juga kuat bahwasanya melafazkan itu diizinkan atau dibolehkan. Yang nggak pakai, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting harus yakin bahwa ketika mau sholat zuhur tahu betul saya mau sholat zuhur ini. Mau sholat asar tahu betul saya mau sholat asar ini. Ya. Dan bacaan lafaz itu belum masuk dalam sholat ya, belum masuk sholat. Karena sholatnya nanti dimulai dari Allahu Akbar, mulai dari takbiratul ihram. Nah, itu niat ya, Ibu Bapak sekalian. Niat. Itu ada perbedaannya di situ, di situ. Kita jangan pusing ya, jangan pusing. Ikut aja salah satu dan nikmati salah satu. Insya Allah yang kita ikuti ada dalilnya, ada ulama yang kita ikutin. Kemudian lanjutkan.
Itu satu. Niat ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini semua sepakat ini rukun. Harus ada, enggak boleh enggak. Semua sholat harus diawali dengan takbiratul ihram. Allah. Ada ikhtilafiahnya? Ada. Apa ikhtilafiahnya? Terkait dengan posisi tangan. Ya. Dan dalilnya sama-sama kuat. Saya ambil simpel aja. Untuk takbiratul ihram, dalilnya adalah dalil pertama, Rasulullah meletakkan tangannya itu sejajar dengan bahu. Begini ya. Sejajar bahu. Oke. Dalil kedua, Rasulullah meletakkan tangannya itu sejajar dengan telinga. Telinga sini ya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengkomparasi dua hadis ini. Kalau gitu ambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya gimana? Ujung jari sejajar telinga, ujung bawah sejajar bahu, ujung jari atas sejajar telinga. Ini pilihannya ya. Saya kasih pilihan aja, ini pilihan aja lah ya. Biar kita, yang penting tiga-tiganya punya dasar yang kuat. Mau yang sejajar bahu ada dalilnya, mau yang sejajar telinga ada dalilnya, yang mau yang antara telinga dan bahu juga ada dalilnya, ya. Yang penting adalah tangannya dibuka sedikit. Ini yang putri Rasulullah ya, dibuka sedikit, kayak teman begini. Ini standarnya begini. Jangan buat gerakan-gerakan yang lainnya. Ada orang suatu tangannya diginikan dulu, Allah, atau begini dulu, Allah, biar khusyuk begini. Oh jangan, ya. Buat gerakan tambahan, Allah, jangan, ya. Pokoknya dalilnya adalah angkat tangannya, boleh sejajar bahu ada dalilnya, sejajar telinga ada dalilnya, atau mengkomparasi kedua hadis tengah-tengah juga ada dalilnya. Angkat sekali, Allahu Akbar, langsung letakkan tangan, ya. Allahu Akbar, langsung letakkan tangan. Nah itu ikhtilafiahnya, itu pilihannya. Silakan mau pilih yang mana, ya. Niat udah, takbiratul ihram udah ya. Takbiratul ihram semua sepakat ini rukun, harus ada. Kalau nggak ada takbiratul ihram, video berdiri langsung baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Yang ketiga, berdiri juga semuanya sepakat ini hukumnya rukun. Artinya semua harus berdiri kecuali orang-orang yang diberi rukhsah, orang-orang yang diberi keringanan. Siapa dia? Orang yang sakit, ya, boleh duduk. Ya. Kalau duduk nggak kuat, boleh baring. Nah, bagaimana sunnahnya? Kalau duduk di sini di masjid-masjid rata-rata pakai kursi, ya, pakai kursi kecil itu. Ya, kalau di sini rata-rata di Belgia, saya lihat di masjid-masjid pakai kursi itu boleh. Atau kalau nggak pakai kursi, kita duduk seperti duduk tahiyat akhir. Kalau kita posisi duduk ya, kita seandainya sakit apa gitu, pusing banget nggak bisa berdiri, udah soalnya bisa duduk bisa, maka itu seperti duduk tahiyat akhir. Ya duduk seperti itu. Ya, rukuknya begini, sujudnya begini. Apa namanya? Menyesuaikan saja. Itu berdiri. Yang keempat, baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah semua sepakat hukumnya wajib. Hukumnya rukun. Rukun artinya wajib ada. Kalau nggak ada maka Rasul dan laisa sholata illa bil Fatihah. Salat itu tidak dinyatakan salat kecuali dia ada Al-Fatihah di dalamnya. Kalau nggak baca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Ya. Jadi Al-Fatihah semuanya sepakat bahwa itu rukun. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat itu rukun, harus dibaca. Kalau nggak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya kehilangan Al-Fatihah satu, nggak terbaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ada ikhtilafnya? Ada. Apa ikhtilafiahnya? Terkait Al-Fatihah. Satu, terkait dengan bacaan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini kaitannya dengan pendapat mengenai apakah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau enggak. Ya. Bagi teman-teman yang ikut pendapat Maliki mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian di Al-Fatihah. Maka mereka membacanya langsung dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Ya. Enggak ada Bismillah sama sekali. Kalau yang Syafi'i, itu Bismillah termasuk dalam Al-Fatihah. Maka harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jahar dengan keras. Kalau sholat jahar ya, sholat keras ya, sholat maghrib atau sholat isya. Nah, ada lagi pendapat yang ketiga, Imam Hambali. Imam Hambali dibaca tapi sir. Dibaca tapi pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca tapi dia bacanya pelan. Start mulai kerasnya dari alhamdulillah. Itu pendapat yang ada ya, pendapatnya ada. Makanya Bapak Ibu jangan pusing. Ini kok sholat di sini nggak pakai bismillah ya? Bisa jadi dia ikut Maliki. Emang bismillah itu bukan di bagian Al-Fatihah, nggak perlu dibaca. Atau dia ikut Hambali. Dibaca, tetapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Itu kalau Syafi'i di awal udah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keras di awal. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kami pribadi ya di sini karena saya imam di Masjid Lubang Lanef, jamaah saya itu rata-rata adalah teman-teman Maliki. Dari Aljazair, dari Maroko paling banyak ya, Maroko paling banyak gitu. Seperti itu. Nah, sementara saya sendiri adalah Syafi'i. Ya. Di Indonesia, tempat saya tinggal, saya biasa baca Al-Fatihahnya pakai bismillah, saya keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, teman-teman, jamaah yang di masjid saya ini, aktivitas di Masjid Lubang Lanef itu mereka rata-rata Maliki, nggak pakai bismillah. Ternyata, solusinya gimana? Solusinya saya pakai Hambali. Lebih enak. Jadi saya tidak juga menyalahi kebiasaan jamaah, tapi saya juga tidak menyalahi kebiasaan saya. Maksudnya gimana? Saya bismillahnya saya pelankan, mulai saya keraskan dari alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kan nanti tengah ya. Jadi anak Syafi'i dan Maliki, tengahnya ada Hambali gitu kan, enak kan jadinya. Jadi nggak ada masalah jadinya. Jadi Allahu Akbar udah baca ini at-takbiram bismillahirrahmanirrahim. Mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Mulai itu kerasnya. Ya. Jadi saya tidak menyalahi kebiasaan saya sendiri, saya juga tidak menyalahi kebiasaan jamaah yang ada di sini. Kan enak ini. Ya. Maka ini sifatnya choice, sifatnya pilihan ya. Jangan terlalu diributkan karena kita bukan ahli fikih, bukan orang yang pada makom untuk bisa mengambil pendapat fikih. Kita semuanya adalah muttabi, orang-orang yang ikut saja gitu. Nah, ikut saja berarti ya tinggal ikut mana yang bagi kita tenang dan yakin. Setelah itu kita maklumi dan kita kemudian mengerti bahwasanya ada pendapat fikih lainnya terkait dengan hal ini. Kita harus maklumi itu. Jadi berlapang dada. Ya gitu ya. Dinikmat saja gitu, jangan terlalu diributkan. Pakai Fatihah, ayo, pakai basmalah, ayo, nggak pakai basmalah juga, ayo. Karena kalau kita pergi ke masjid saya di sini, masjid Turki, mereka kemudian pakai Hanafi. Saya nggak tahu Hanafi pakai ini nggak, pakai bismillah dikasihkan atau nggak ya? Kurang tahu saya kalau untuk Hanafi. Tapi kalau Maliki, kita mesti ke Masjid Maroko sana ini. Jelas-jelas mereka nggak pakai bismillah. Ya udah, tetap aja santai aja, nggak usah nganggap sholatnya nggak sah. Insya Allah tetap sah ya, nggak ada masalah. Karena mereka pakai Maliki. Kita makmum ikut aja. Itu ya, untuk baca Al-Fatihah. Masalah bismillahnya jahar atau sir. Atau tidak dibaca sama sekali. Apalagi yang jadi masalah ini istilah di Al-Fatihah. Kalau kita makmum, imamnya udah baca jahar, apakah perlu kita makmum baca juga Al-Fatihah setelah imam? Nah, ini istilah juga nih. Ya. Kalau ikut Syafi'i harus baca juga, tapi bacanya nanti setelah imamnya selesai. Kalau kita menyamakan malah nggak boleh ya. Kalau membaca Al-Fatihah kita nggak boleh. Itu terlarang ya. Jadi karena ayatnya jelas, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lah. Kalau dibacakan Quran kepada kalian maka dengarkan. Jangan ikutan baca. Dan Rasulullah pernah menegur sahabat yang kemudian beliau baca, kenapa ikut belakang. Di belakang beliau ada sahabat yang ikutan baca. Setelah Rasulullah ingatkan, ya cukup didengarkan. Untuk itu. Nah, terkait dengan Al-Fatihah ini ada dua kewajibannya bertemu. Satu, kewajiban baca Al-Fatihah, laisa sholata illa bil Fatihah. Sholat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Kewajiban kedua terkait kewajiban mendengarkan bacaan Quran. Ketika imam baca, kita sebagai makmum kan ini. Maka apakah saya perlu baca Al-Fatihah juga? Karena kalau saya baca Al-Fatihah juga, otomatis nanti ada bacaan imam yang nggak saya dengarkan. Kan ada dua rukun, dua kewajiban yang bertemu ya. Ini gimana mensiasatinya sebagai makmum? Nah, di sini juga muncul ikhtilaf ya. Pendapat saya kasih aja pendapat yang ada. Pendapat pertama mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Semua bacaan imam adalah otomatis mewakili bacaan makmum. Maka makmum tidak perlu kemudian juga membaca Al-Fatihah.
cukup bacaan imam sebagai wakil dari bacaan makmum. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan karena Fatihah itu wajib, rukun harus dibaca, maka harus dibaca juga, tapi bacanya nanti sir setelah imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ketika imam baca baca ayat-ayat pendek, nah setelah kemudian baca Al-Fatihahnya pelan-pelan. Ini pendapat yang kedua. Seingat saya Syafi'i pakai yang ini. Ya, bayangkan pakai yang ini. Dibaca juga, tapi sir setelah imam selesai baca Al-Fatihahnya. Ya. Yang ketiga, saya ingat lupa, membagi dua keadaan. Kalau imamnya jahar, kalau imamnya mengeraskan bacaan, maka dia tidak perlu membaca. Tetapi kalau imamnya sir, maka dia harus juga membaca. Itu sholat Isya. 2 rakaat pertama kan jahar ya, keras. Maka 2 rakaat pertama tidak perlu baca. 2 rakaat berikutnya adalah sir, pelan. Maka dia harus tetap membaca. Sebagai makmum ya, sebagai makmum. Nah ini pendapat-pendapat yang ada. Silakan dipilih. Ya, silakan dipilih. Mau pakai yang mana? Baik, itu terkait dengan Al-Fatihah. Jadi tadi saya ulang lagi itu rukun ya. Niat. Hanafi mengatakan bukan rukun, Maliki Syafi'i mengatakan itu rukun. Harus ada niat sebelum sholat. Nah, ikhtilafnya terkait dengan dilafazkan atau tidak dilafazkan. Yang kedua, takbiratul ihram, semua sepakat itu rukun. Yang ketiga, berdiri, semua sepakat itu rukun. Kemudian membaca Al-Fatihah, semua sepakat ini rukun, harus ada. Ya, kalau baca ayat itu sifatnya sunnah. Ya, baca Qul Huwallahu Inna A'thaina, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, baca setelah Al-Fatihah itu sifatnya sunnah. Mau dibaca silakan, enggak pun tidak mengaruhi sholat tetap sah. Ya, tapi kalau dibaca jauh lebih baik, jauh lebih sempurna sholatnya. Kemudian rukun yang berikutnya, yang kelima adalah ruku. Ya, ruku juga semua sepakat ini bagian daripada rukun. Harus ada ruku. Kalau sholatnya lupa nggak ada rukunya, tiba-tiba dari berdiri langsung karena lupa atau langsung sujud, berarti rukunya kelewatan, maka otomatis sholatnya tidak sah, harus diulang. Ya, karena rukun. Tidak sah. Ya, tidak sah, harus diulang karena apa namanya? Rukun kan? Rukun. Ya. Nanti beda kasusnya kalau ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu itu ada kompensasinya, dia jatuhnya ke sujud syahwi. Ya, kalau ragu-ragu, contoh ragu-ragu itu contohnya begini. Kalau zuhur, tiba-tiba kita jadi ragu. Ini saya udah 3 rakaat apa 2 rakaat? 3 rakaat, atau 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 rakaat atau 4 rakaat? Berusaha untuk mengingat-ingat, enggak juga ketemu. Maksudnya nggak yakin juga, nggak jelas nih mau 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau itu terjadi, maka ambil yang tersedikit. Berarti kan dia ragu-ragu nih. Ambil yang tersedikit. Berarti kan di antara 3 dan 4 ya. Ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ambil 3. Ambil 3-nya yang tersedikit, lalu sempurnakan jadi 4 ya, tambah 1 rakaat lagi. Setelah itu nanti sebelum salam kita melaksanakan apa yang disebut dengan sujud syahwi. Sujud minta maaf gitu ya, sujud pelengkap gitu. Sujud syahwi karena kita mengalami kelupaan. Sehingga selesai pun kita tidak ingat-ingat juga ini 3 atau 4. Ya, maka kalau ini kompensasinya adalah dengan sujud syahwi. Ambil yang tersedikit lalu sujud syahwi. Kalau di Imam Syafi'i setahu saya, seandainya setelah kita ingat-ingat terus kita ketemu, oh iya tadi rakaat pertama baca ayat ini, rakaat kedua baca ayat ini, sekarang beri rakaat ketiga seandainya kita setelah mulai keraguan, akhirnya kita yakin, oh berarti rakaat ketiga. Atau yakin, oh ini rakaat keempat, udah yakin, setelah kita ketemu, gitu, yakin. Maka kalau itu terjadi, sholat seperti biasa sampai salam, saya itu sujud syahwi setelah salam. Ya. Kenapa sujud salam? Kira-kira sempat mengalami keraguan. Ini kalau Syafi'i. Kalau Maliki enggak, mau yakin dapat jawaban atau tidak jawaban, yakin tidak yakin, maka semua sujud sahwi sebelum salam. Ya. Sujud sahwi itu gimana? Sujud sahwi itu sambil yang setelah salam ya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud lagi dua kali seperti sujud biasa. Sujud, duduk, sujud lagi, kemudian duduk lagi, salam lagi, duduk sekali lagi. Ya, 2 kali sujud. Ini sujud syahwi namanya. Sujud minta maaf. Itu ya, untuk ruku semuanya sepakat itu rukun. Nggak ada masalah. Ya. Ustaz, yep. Maaf sekali ya, itu tolong itu juga sujud sahwi itu kan ada itunya, biar pada tahu semua bacaannya gitu. Nah itu, kamu nanya tuh itu. Subhanallah ya namu walayasu ya. Ya, nanti aja
Oh, tanya jawab nanti ya. Saya share ini ya, saya share bacaan ini ya. Di, apa namanya? Atau seingat saya ada buat ini istri saya ada kemarin buatkan bacaan-bacaan suatu anak-anak. Karena ini apa membiasakan anak-anak ngapalkan bacaan ini. Ada nggak ya saya? Seingat saya ada dibuat kemarin. Untuk bacaan sujud sahwi ya. Sujud sahwi, sujud sahwi. Oh, belum ada, maaf. Belum dibuatkan. Jadi nanti saya share ini, share bacaan ini. Tapi kira-kira bunyi bacanya subhana ma la yanamu wa la yasbu. 3 kali ya, subhana ma la yanamu wa la yasbu. Wa la yasbu. Atau ada lagi sebagian lagi yang kemudian mengatakan enggak, bacanya cukup disamakan dengan bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada yang berbeda seperti itu, enggak ada masalah. Ya. Karena yang rukunnya itu sujudnya. Ya. Bukan bacaannya. Bisa dipahami ya, Bu ya. Yang harus dikerjakan adalah sujudnya. Nah, terkait bacaannya itu sunnah. Bisa dibedakan ya? Jadi contohnya begini. Ada orang baru belajar sholat, belum bisa bacaannya. Tapi dia tahu bahwa namanya rukun harus kerjakan ini ruku gitu ya. Tapi saya belum apa bacanya gimana? Udah diam aja nggak apa-apa. Ya. Karena yang rukun itu gerakannya, bukan bacaannya. Kalau bacanya nanti jatuhnya ke sunnah. Jadi bisa istighfar juga bisa. Bisa. Jadi gini, terkait ruku. Nanti ada di kitab ini, kitab sifat sholat Nabi, itu ruku itu banyak sekali pilihan-pilihan bacaannya. Ada berapa saya lupa. Ya, yang paling pendek subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada bacaan versi lain yang nggak menguasai. Ada berapa pilihan ya? Itu bukan satu pilihan. Itu ada berapa pilihan. Silakan untuk dipilih ya. Silakan untuk dipilih. Ada di kitab sifat sholat Nabi karangan Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu ada kumpulan bacaan-bacaan ini. Atau nanti saya ini deh, coba saya share. Ada yang buat ini rangkuman ini ya, rangkuman fikihnya. Nah, kalau lihat bacaan-bacaan ada di sana. Insyaallah setelah materinya saya share ini ya. Saya share bukunya ya. Terkait dengan bacaan-bacaannya. Saya kembali ke ini loh ya. Rukun lagi, kembali ke ini ya. Ke materi rukunnya tadi ya. Sampai rukun ya. Jadi, niat, udah. Takbiratul ihram, udah. Kemudian berdiri ya, qama yaqumu, berdiri itu udah, baca Al-Fatihah tadi udah, ruku tadi udah kita bahas, i'tidal itu sami Allah liman hamidah, itu i'tidal ya. Gerakan tangan sama dengan gerakan waktu ihram, bisa diangkat setinggi bahu, setinggi telinga, atau komparasi antara keduanya, tengah-tengah juga silakan. Nah, terkait i'tidal, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat hukumnya rukun, harus dilakukan. Tapi Hanafi mengatakan bukan rukun. Ya, bukan rukun. Dan kalau ikut Syafi'i, ikut Maliki, semua sepakat itu rukun. Maka i'tidal itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, maka sholatnya harus diulang. Nah, itu i'tidal. Bismillah liman hamidah. Terkait dengan bacaannya, itu juga ada pilihan-pilihan nanti. Yang paling pendek, Rabbana walakal hamd. Atau kita berjamaah, kalau kita berjamaah ya, kalau ke Mekah kan kita dengar tuh, begitu imam mengatakan sami Allah liman hamidah, langsung makmumnya menjawab Rabbana walakal hamd. Kan itu jawabannya tuh. Ya. Jadi si imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya adalah Rabbana walakal hamd. Tapi kalau kebiasaan di Indonesia pakai Syafi'i, imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya ikutan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sambung gitu ya, dibaca dua kalau di kebiasaan di Indonesia ya, dibaca dua. Tapi kalau standar yang Hambali ya, terutama yang di Mekah itu imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya nggak sami Allah liman hamidah, makmumnya menjawab Rabbana walakal hamd. Itu yang paling pendek. Ya, kalau bacaan lebih panjang lagi ada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu agak panjangan dikit. Ya. Cuma itu enggak, ada banyak pilihan lain lagi.
Jadi sholat ini sebenarnya bacanya banyak ya. Jadi kita sifatnya choice saja ya, pilihan aja. Jangan terlalu pusing. Karena kita bukan sebagai ahli fikih yang mengambil pendapat. Kita adalah mutlak. Orang yang ikut saja. Ya, saya ikut ini, ya udah gitu. Istilahnya itu pilihan-pilihan dan tidak saling menyalahkan, maksudnya tidak saling oh itu salah, ini nggak benar, enggak. Karena mereka masing-masing juga itu merupakan hasil ijtihad yang diambil dari Quran dan Sunnah sesuai dengan ijtihad masing-masing ulama yang diikutinya, gitu ya. Jadi jangan dipeributkan. Jadi ijtihad itu tidak dalam konteks fikih, hasil ijtihad itu tidak bisa digunakan untuk menegasikan atau menghapus hasil ijtihad yang lainnya. Ya. Jadi hasil itu sama-sama eksis. Seandainya pun ijtihad itu salah, nih enaknya dalam Islamnya. Orang yang sudah jujur benar-benar dia berusaha mengumpulkan dalil, mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis untuk mengetahui hukum sesuatu, seandainya dan dia melakukan dengan benar, dengan jujur, dengan cara yang benar, seandainya pun hasilnya ternyata salah, itu di mata Allah tetap satu pahala. Seandainya pun salah. Ya. Tapi syaratnya orang itu, ini untuk ahli-ahli ini ya, untuk ahli fikih ya, atau untuk orang yang bisa mengambil fatwa ya. Kalau kita masih bukan, kita jauh sekali, nggak layak untuk ke sana. Kita hanya ikut saja. Tapi untuk orang yang sudah pada level itu, sudah pada makom sebagai mujtahid, orang-orang yang bisa mengambil ijtihad, dia sudah berusaha sungguh-sungguh, dan ternyata hasil ijtihadnya pun seandainya salah, itu di mata Allah tetap satu pahala. Nggak disalahin sama Allah. Bahkan itu dikasih pahala. Karena dia bersungguh-sungguh untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi itu. Ya, termasuk tadi sholat itu. Maka disepakati oleh para ulama, namanya ijtihad, hasil ijtihad satu ulama tidak bisa digunakan untuk menyalahkan atau menghapuskan hasil ijtihad yang lainnya. Masih ada di situ, kita sebagai umat tinggal pilih mana yang membuat kita tenang, itmi'nan, atau masa kita yakin, tentram, enak dengan pendapat itu. Ya, rasa yakin ini yang paling pas, kayak begitu. Atau kadang-kadang juga ijtihad itu sifatnya sebagai kemudahan. Contohnya apa? Contohnya ini, Pak Ibu yang pernah naik haji tentu merasakan. Kalau kita kekeh pakai Syafi'i ketika kita pergi haji, maka kita akan pernah selesai haji kita, akan pernah berhasil. Kenapa? Saya ambil satu contoh, wudhu. Dalam Syafi'i, ketika menerjemahkan makna kata lamasa di surah Al-Maidah ya, lamastumun nisa, atau kalian tadi yang menyentuh wanita itu sudah pernah saya bahas. Kata Syafi'i, menyentuh wanita pokoknya kulit laki-laki, kulit perempuan bersentuhan batal. Ada atau tidak ada syahwat? Ya. Kalau Imam Maliki mengatakan, lihat dulu motifnya, karena lamasa itu, kata-kata lamasa itu umumnya digunakan untuk bersentuhan yang mengarah kepada hubungan seksual. Ya, makanya ketika Maryam diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwasanya aku akan punya anak, maka respon Maryam gimana? Responnya adalah, bagaimana saya punya anak sementara tidak ada seorang laki pun yang menyentuh saya? Maksudnya menyentuh ternyata berhubungan ke arah seksual. Maka Imam Malik kemudian berkategori lamasa itu batal jika, kalau Imam Malik ya, jika laki-laki dan perempuan bersentuhan, bukan mahram bersentuhan, maka tidak ada niat, tidak ada syahwat, tidak batal. Kalau bersentuhan, kemudian muncul perasaan sir, maka dia otomatis yang ketiga, ada niat tapi tidak ada syahwat, maka dia batal juga. Kemudian yang keempat, ada niat dan ada syahwat, maka otomatis batal juga. Ini pendapat dari Imam Malik. Ya, pendapat Malik. Oke. Itu terkait dengan yang membatalkan ini ya. Jadi ini sifatnya pilihan aja. Tidak udah. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud. Sujud ini semua sepakat hukumnya rukun, harus dikerjakan. Sujudnya, bukan bacaannya ya. Sujudnya, gerakan sujudnya maksudnya ya. Gerakan sujudnya semuanya sepakat itu rukun. Untuk bacaannya juga nanti ada pilihan-pilihan, akan insya Allah saya share setelah ini. Untuk pilihan-pilihan bacaannya. Tapi yang paling biasa digunakan di Indonesia adalah Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ingat, yang rukun itu gerakan sujudnya, bukan bacaannya. Oke? Itu sujud. Niat, takbiratul ihram, berdiri ya, qama yaqumu, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. 7 ya. Kemudian yang ke-8
duduk antar dua sujud. Ya. Duduk antar dua sujud menurut Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat hukumnya rukun, harus ada. Tapi kalau Hanafi bukan rukun. Ya, duduk di antara dua sujud bukan rukun menurut Hanafi, teman-teman di Turki ya. Kalau yang lainnya mengatakan itu rukun. Ya. Duduknya yang rukun tapi bacaannya itu sifatnya sunnah. Ya, bacaan duduk di antara sujud itu doanya dasar sekali ya kalau kita terjemahkan tuh Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku, wajiburni tutup aib-aibku, warfa'ni angkat derajatku, wahdini berikan aku petunjuk, warzuqni wahdini berikan aku rezeki, berikan aku petunjuk, wa'afini wa'fu anni sehatkan aku dan maafkan kesalahan-kesalahanku. Itu bacaannya dasar sekali sebenarnya ya. Kalau kita tahu artinya diterjemahkan tuh mantap sekali tuh. Ya, itu doanya doa keren gitu ya. Doa singkat padat dan keren itu ya. Mantap itu doanya. Nah, kalau bisa itu dinikmati betul doa itu ya. Doa di antara dua sujud. Ya. Itu mantap. Silakan cari terjemahan. Insya Allah banyak. Nanti saya juga share. Terjemahan itu luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dapat permintaan satu paket. Ya, sekali doa. Kemudian rukun berikutnya nomor 9 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir semuanya sepakat itu rukun. Tasyahud akhir ya. Mau Maliki, Hanafi, Syafi'i yang semua sepakat harus ada namanya tasyahud, duduk tasyahud akhir. Duduknya ya. Duduknya. Jadi duduknya itu semua sepakat itu rukun. Harus ada duduk tasyahud akhir. Ya. Nah, tapi kalau tasyahud awal nanti ada ikhtilafiyah. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan duduk tasyahud awal itu rukun, tapi Hanafi mengatakan bukan rukun. Maksudnya bukan rukun gimana? Kalau tentu kelewatan itu tidak membuat sholatnya harus diulang. Tapi kalau menurut Maliki, Syafi'i itu rukun, harus ada duduk tahiyat awal. Maka kalau nggak ada duduk tahiyat awal, sholatnya harus diulang. Ini menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian tasyahud akhir sepakat semuanya, awal ada ikhtilaf sedikit. Kemudian membaca sholawat. Maka ini dibedakan ya, duduknya dan bacaannya dibedakan ya. Baca sholawat. Kan dalam duduk itu kita baca sholawat. Yang paling pendek di tahiyat awal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di tahiyat akhir baca lebih lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bisa. Itu di tahiyat akhir. Nah, hukumnya gimana? Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bacaan sholawat itu hukumnya rukun. Maka harus dibaca sholawat itu. Ya. Bacaan sholawatnya ya. Bacaan sholawatnya. Bukan, jadi ini dibedakan antara duduknya dan bacaannya. Ya. Bacaan sholawat kepada Nabi ketika duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir itu, menurut 3 mazhab hukumnya rukun. Harus dibaca. Itu. Kemudian langkah berikutnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sepakat. Salam ini menurut Maliki, Syafi'i, Hambali rukun. Menurut Hanafi pasti sedikit ya. Hanafi enggak, itu bukan rukun. Ya. Kalau kita ikut Syafi'i, ikut Maliki, maka itu rukun. Harus ada salamnya. Dan berikutnya adalah tertib. Urutannya harus benar, nggak boleh dibalik-balik. Ya. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan rukun. Urutannya harus dari takbir sampai salam itu diurutkan sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dibalik-balik. Sujud dulu baru rukuk, nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu sifatnya juga rukun. Nah, satu lagi tambahan, namanya tumak ninah terakhir. Rukun. Tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sesaat. Diam sesaat. Maliki mengatakan itu hukumnya rukun. Kalau nggak tumak ninah, sholatnya harus diulang. Syafi'i mengatakan bukan rukun. Bukan rukun. Kalau Syafi'i mengatakan bukan rukun. Kalau enggak Kalau enggak tumakninah mengurangi keutamaan sholatnya, tetapi tidak membuat sholatnya harus diulang menurut Imam Syafi'i. Tumakninah itu apa? Tumakninah tadi berhenti sesaat. Maksudnya gini, saya pernah dikasih masukan ya. Kan pakai standar Indonesia ya sholatnya ya seperti Indonesia biasa sholat gitu. Nah, ternyata saat ada makmum yang di Masjidil Lanab, ada yang kemudian ngasih
laporan gitu. Kalau bisa ini dipanjangin dikit. Maksudnya ininya apa rukuknya dipanjangin dikit, sujudnya dipanjangin dikit gitu. Supaya yakin betul bahwa tumak minahnya itu didapetin gitu. Dapat gitu ya tumak minahnya itu. Tenangnya itu ya. Ruku sampai tenang sebentar ya, mungkin dihitung sampai berapa ya, 1 2 3 4 5 gitu. Atau bacaan kita ikut baca standar bacaan biasa lah gitu, baru kita bergerak gitu. Jangan sholat seperti sholatnya ayam, karena memang ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan begini, ketika ada seorang sahabat lagi sholat, sudah selesai, maka Rasulullah kita kembali sholat fa innaka lam tusolli, kamu ulangi sholatnya, kamu belum sholat kan. Lalu dia kemudian sholat lagi kedua kalinya, selesai sholat Rasul bilang sholat fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Sampai 3 kali, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, itulah sholat yang saya ketahui. Maka Rasul ajarkan, jika engkau sholat, keluarlah di sini ya, terkait dengan gerakan sholat. Jika sholat, maka di antara yang beliau ajarkan adalah, jika engkau rukulah sampai engkau merasa tenang di dalamnya. Baru kemudian berdiri. Kalau sujud, sujudlah sampai engkau merasa tenang di dalamnya. Jadi, tumak minah, tenang sebentar ketika ada jeda gitu ya, ketika kita ruku atau sujud, ini termasuk dalam rukun menurut Maliki, tetapi Hambali juga mengatakan itu rukun, Syafi'i mengatakan itu bukan rukun.